Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Qomi Utuyan yang tadi sore. Karena tadi sore ada gangguan, kami ulangi pada malam hari ini. Fa insyaallah setelah ini kami akan membacakan kitab Sulamun Najah. Setelah jam nanti insyaallah kami akan bacakan juga kitab Sulamun Najah. Qauluhu halaman, saya bacakan kitab Qomi Utuyan halaman 18. Qauluhu was-su'batul khamisatu wal khamsuna al-ihsanu ilal abawaini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batu utawi cawangan al-khamisatu kang nomor 5 opo su'bah wal khamsuna lan 50 iku al-ihsanu gawe bagus. Iku al-ihsanu gawe bagus ilal abawaini maring wong tuwa loro. Ilal abawaini maring wong tuwa loro. Qala dawuh sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala dawuh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Ing dawuh wa'budu lan nyembah sira kabeh. Wa'budu lan nyembah sira kabeh Allah ing Allah, wala tusyriku lan ojo padha nyekutoaken sira kabeh. Lan ojo padha nyekutoaken sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Wabil walidaini lan bagusono sira kabeh maring wong tuwa loro. Lan bagusono sira kabeh kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh birrul walidaini afdalu minas sholati was shadaqah was saum. Ing dawuh birrul walidaini utawi bagusi wong tuwa loro iku afdalu luweh utama apa birrul walidaini luweh utama minas sholati tinimbang saking salat. Was shadaqati lan shadaqah was saumilan poso wal haji lan haji wal umrati lan umrah wal jihadilan perang fi sabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batul khamisatu wal khamsuna al-ihsan ilal abawaini. Qala Allahu Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Jadi cabangan iman termasuk sebagian dari iman, termasuk iman yang nomor ke-55 adalah birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua sebagaimana firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Artinya dari Allah berfirman, kita dianyuh sembahlah Allah. Allah itu adalah satu. Tidak ada yang namanya Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan ayah. Nggak ada. Allah itu al-wahdaniyah, satu sifatnya, satu zatnya, dan satu pekerjaannya. Itu Allah. Jadi kita itu supaya menyembah kepada Allah, kita harus beriman kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'an, dan janganlah
kita itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sampai kita itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah seperti ini, Allah punya tangan, nggak ada. Allah itu tidak seperti makhluk. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita yang penting kita harus percaya bahwa Allah itu adalah zat yang la haula wala quwata illa billah. Tidak ada nih saya ulangi, la ilaha illallah. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu harus jangan sampai kita nih dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Satu apa? Dosa menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang bagaimana seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu utawi zat kang iku 'alal arsy istawa. Jadi itu Ar-Rahman al-Istawa itu artinya bukan berarti Allah itu bertempat di aras. Allah itu menguasai, dan ini menguasai aras Allah, bukan bertempat di aras. Allah itu tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah itu sama dengan makhluk. Makhluk itu butuh tempat, Allah tidak. Ya seperti apa loh, kita itu tidak bisa melihat Allah. Kapan? Kenapa kita percaya? Ya, kita sekalipun tidak bisa melihat kepada Allah, tapi kita itu harus percaya Allah itu ada. Tidak ada yang namanya Allah itu Al-Khaliq, zat yang menjadikan. Tidak mungkin ada makhluk tanpa adanya Khaliq. Tidak mungkin ada perkara yang tidak ada yang menjadi, pasti ada. Sekarang gini saja. Nah, sekarang kita ini punya buku kitab. Apakah kitab itu ada dengannya? Pasti ini ada yang mengarang, ada yang mencetak. Siapa? Karena ini yang mencetak yang makhluk. Kemudian Khaliq, Al-Khaliq, yang Khaliq itu yang menjadikan makhluk semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita nih Allah wahdaniyah, satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Jadi selain Allah tidak punya pekerjaan sama. Kita bisa mencetak kitab, bisa mengarang kitab itu karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita, karena Allah yang memberi kemampuan kepada kita. Haknya kita tidak punya apa-apa. Nah kalau kita tidak percaya, saya tidak percaya saya punya kekuatan, itu dulu. Kita ketika kita kuat merasa kita itu kekuatan dari diri sendiri. Coba di saat Allah mengambil kekuatan kita, apa yang bisa kita berbuat? Untuk bangun saja nggak bisa. Jadi orang yang sakit itu kan kekuatan oleh Allah. Kenapa orang yang sakit tidak enak? Karena rasanya itu juga dihilangkan oleh Allah, sehingga orang sakit makan itu nggak enak. Karena apa? Rasanya diambil oleh Allah, kekuatan kita diambil oleh Allah. Jadi kalau kita menganggap kekuatan kita sendiri, nggak mungkin lah. Kalau memang kekuatan kita yang miliki adalah dari diri kita sendiri, mestinya ketika kita sakit, ketika oleh Allah diambil kekuatannya, maka kita masih mampu. Tapi berhubung Allah yang memberi kekuatan, maka di saat kekuatannya diambil oleh Allah, kita tidak punya daya. La haula wala quwata, tidak ada daya upaya. La haula wala quwata, tidak, la haula, tidak ada daya upaya untuk menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah illallah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu. Kita bisa ibadah, bisa itu atas pertolongan Allah. Kita berusaha untuk melakukan ibadah,
Tapi nah niki yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada di dalam tubuh kita. Peperangan yang sangat besar, yang sulit untuk kita menangkan adalah memerangi hawa nafsu. Berusaha semampu mungkin, tapi kalau nafsu sudah apalagi nafsu amarah, kita sulit untuk mengatasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana. Dan kita itu dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Agama apa saja pasti menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Nah, orang tua itu yang merawat kita, coba terutama ibu. Antara ibu dengan ayah lebih berat mana tanggung jawab ibu ketika ibu mengandung, apalagi ketika mau melahirkan, itu taruhannya apa? Nyawa. Mati dan tidak ada di sini taruhannya seorang ibu. Makanya perbuatan birrul walidah. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua ini tidak cukup. Maka ketika ditanya apakah untuk membalas budi orang tua nih, seumpama ibu kita berlumuran darah campur dengan dari ujung rambut sampai kaki, berlumuran dengan darah campur, kita bersihkan pakai lidah, apakah mencukupi? Tidak ada separuhnya untuk membalas budi kebaikan orang tua kita. Nah, apalagi kita itu sering menyakiti kedua orang tua. Nah, sekarang kan biasa menyakiti orang tua, padahal Allah ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wasutila fi sutil walidain. Kemarahannya Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Di saat orang tua tidak memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan. Coba kita ingat kepada kisahnya Kiai Juret. Kiai Juret itu orangnya orang yang ahli ibadah. Jadi ketika Kiai Juret dipanggil oleh orang tua, Kiai Juret tidak melanggar syariat Islam. Ketika sang ibu memanggil Kiai Juret dalam keadaan sholat, tidak menjawab sholat sunat. Dipanggil nggak jawab. Masuk lagi orang tua, manggil lagi, tidak jawab. Setelah itu manggil sampai 3 nggak jawab. Akhirnya orang tua sang ibu itu merasa sakit hati. Ibu merasa sakit hati sehingga ibunya berdoa kepada Allah agar supaya Allah itu memberi balasan kepada Kiai Juret. Ini sakitnya orang tua, sakit hati, padahal anaknya itu tidak melanggar, tidak menjawab kepada ibu karena dia dalam keadaan sholat sunat. Akhirnya Allah memberi pembalasan kepada Kiai Juret. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi Kiai Juret itu kedatangan seorang perempuan minta untuk melakukan zina, tidak mau diganggu, tidak mau. Akhirnya gimana? Orang perempuan itu pergi dari malunya kepada Kiai Juret, pergi cari orang. Nah, cari orang laki-laki yang ditemu apa? Seorang pengembala kambing, diberi ikan, dimakan. Akhirnya perempuan itu hamil, lahir. Setelah anak lahir, perempuan tadi mengatakan, ini anaknya Kiai Juret. Masyarakat percaya. Akhirnya Kiai Juret itu langgarnya itu dirobohkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak terima karena perbuatan Kiai Juret. Dia alim, pura-pura ahli ibadah tapi menghamilkan. Akhirnya Kiai Juret mengambil keputusan, coba datangkan anak ke sini. Akhirnya anak dan ibu didatangkan. Kiai Juret nih, Kiai Juret itu bertanya kepada anak, siapa ayahmu? Jawabnya apa? Ayah saya adalah tukang pengembala. Akhirnya sadar masyarakat kalau salah, baru dibangun kembali. Ini padahal apa? Ini sebenarnya balasan yang diberikan oleh Allah terhadap Kiai Juret karena telah menyakiti ibu. Menurut niki, karena telah menyakiti orang tua.
padahal dalam keadaan sholat. Makanya bagi orang yang melakukan sholat sunnah ketika dipanggil oleh orang tua, sebaiknya batalkan sholatnya, jawablah panggilan kedua orang tua. Dari pentingnya agar supaya kita itu tidak menyakiti hati seorang ibu, di sini letaknya. Jadi wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Kadangkala kita mondok, pulang dari mondok diminta tolong nggak mau. Jawabnya, Bu, saya istirahat, saya di pondok, lelah lah. Kerja apa di pondok? Mestinya seorang anak harus ngerti, oh iya, saya itu sekarang bagi seorang santri ketika pulang rumah itu adalah tantangan, itu adalah merupakan ujian bagi kita untuk menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari ada di pondok pesantren. Sebenarnya di sini. Jadi ketika liburan senangnya Masya Allah sama. Waktu pulang senang, setengah mati senang, hampir pulangan. Belum pulang dihitung, dari baru kembali dihitung pulangan tinggal segini deh. Pulang senang. Padahal secara tidak langsung pulangan pondok pesantren itu merupakan ujian bagi seorang santri untuk mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmu terhadap kedua orang tua bagaimana seharusnya. Tapi karena dari senangnya lupa semua itu, akhirnya disuruh orang tua tidak mau, disuruh gini. Kan orang tuanya lebih baik anak saya ada di pondok, di rumah cuma tidur main HP, lebih baik di pondok. Dan ini orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini afdalu minas sholati was sadaqah was shaumi wal haji wal umrah wal jihadi fi sabilillah. Dan ini Rasulullah bersabda, birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua lebih utama daripada sholat. Sholat apa di sini? Di sini maksudnya adalah sholat sunat, sodako, puasa sunat, haji, umroh, perang. Ini masih lebih baik kita itu untuk birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bahkan nih seumpama di sini orang tuanya sakit, lah kita mau pergi ke masjid, mau sholat Jumatan bagi anak laki-laki, ibunya sakit, tidak ada yang menunggu nanti membahayakan, jangan ke masjid, rawat ibunya. Rawat ibunya, lah ibunya nanti nggak ada yang merawat sama sekali, nanti yang mau nggak bisa. Jadi rawatlah ibunya. Sebenarnya kalau orang yang sakit itu bukan cuma ibu, istrinya sakit, tidak ada yang merawat, tinggal sendirian, mau pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Nah kalau saya ke Jumatan maka nanti bisa membahayakan kepada istri saya yang sakit, gimana? Jangan ke Jumatan. Jadi berbuat baik terhadap kedua orang tua itu merupakan anjuran di dalam agama Islam lah Rasulullah. Jangankan pada ibu kandungnya, kepada ibu Susan yakni Siti Halimatus Sa'diyah, bagaimana Rasulullah menghormati beliau. Jadi di saat beliau sudah diangkat sebagai utusan, ketika ibu susu yakni Halimatus Sa'diyah pergi ke dalamnya Rasulullah surbannya langsung digelar untuk apa? Tempat ibu susuannya untuk duduk. Ini menunjukkan Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia seperti itu. Ini kepada ibu susuannya, bukan ibu kandung, bukan yang melahirkan. Ini menunjukkan kepada itu sebenarnya Rasulullah memberitahu kepada kita itu adalah apa? Menghormati kepada orang tua. Nah bagaimana kalau orang tua saya itu bukan Islam, orang tua saya itu kafir, orang Kristen, Yahudi, Buddha, apakah kita itu juga harus berbuat baik? Tetap
siapapun orang tua kita, agama apapun orang tua kita, tetap di dalam agama Islam dianjurkan agar supaya kita itu tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh Nabi Ibrahim utusan Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim penjual apa? Penjual berhala. Dan Nabi Ibrahim suruh menjualnya. Gimana Nabi Ibrahim menjual, melaksanakan kewajiban sebagai anak. Ini tidak bisa, ini harus kita itu mau tidak mau harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu ma ala ahadin idza arada ayatasaddaqa bi sadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujuri hima min ghairi ayyang kusamin ujuri ma syai'un ing dawu ma ala ahadin ora ono iku ing ngatasé wong siji ila arada ari kalani ngarepaken sapa ahad ngarepaken ayat sondako ing yen to sodako sapa ahad bisodakotin kelawan sodako siji ma'ala ahadin jadi khobar mubtadanya ayyaja'alaha utawi yento dadekaken sapa ahad ing sodako atau utawi olain dadekaken sapa ahad ing sodako liwalidayhi maring wong tuwa loro ni ahad idza kana ari kalane ono sapa walidayhi iku muslimaini wong Islam karoni atau Islam karoni walidayhi fayakunu moko ono iku liwalidayhi katuwe wong tuwa loro ni ahad opo ajruha ganjarane sedekah opo ajruha fayakuna moko ono iku liwalidaini katuwe wong tuwa loro ni ahad opo ajruha ganjarane sedekah wayakunu lan ono iku lahu tetap katuwe ni ahad opo mislu ujurihima padani piro-piro ganjarani walidayhi min ghairi ayang kusos saking tampo yento kurang saking tampo oleh kurang sama min ora kurang min ujurihima saking piro-piro ganjarani walidayhi opo syai'un suwici-wici wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man hajja awwalidi ba'da wafati kataballahu liwalidihi hujjatan wa kataba lahu bara'atum minan nar ing man utawi sapa ni wong iku hajjah ngajiaken sapa man awalidi saking wong tuwa ni man menghajikan orang tua ba'da wafatihi ing dalem sawuse matine walidihi kataba moko man hajja kataba moko nyatet moko bakal nyatet sapa Allah nyatet liwalidihi maring wong tuwa ni man dicat hajatan ing haji wa katabalan nyatet sapa Allah lahu manfaat maring man nyatet baroatan ing lebaran minan nari sangking neraka Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'ala ahadin idza arada ayyatasaddaqa bi sadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakuna liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghairi ayyang kusamin ujurihima syai'un. Ini dawuh Rasulullah
Jadi bila mana ada seseorang mau sodakoh dari Rasul gimana? Maka jangan lupa sodakoh, pahalanya sodakoh tujukan juga kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua itu orang Islam. Karena kalau orang tua tidak Islam, sodakoh, pahala sodakoh ditujukan kepada orang tua tidak akan sampai. Tapi kalau orang tua kita Islam, maka bisa sampai. Fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghairi ayyangkusu min ujurima syai'un. Jadi kedua orang tua dapat pahalanya sodako, sang anak juga dapat pahalanya sodako tanpa dikurangi sedikit pun. Seumpama anak, nah sekarang bagaimana kalau anak juga pahalanya dibuat kepada gurunya, kepada Rasulullah. Jangan lupa, kalau bisa ya kita setiap sodako kalau bisa tujukan kepada siapa? Rasulullah, sahabat, para ulama, guru, orang tua. Gimana? Kita ada punya sodako 10.000, ditujukan saya niat pahalanya diberikan kepada Nabi, keluarga, sahabat, para alim ulama, guru, kedua orang keluarga. Semua itu dapat. Nah, apakah 10.000 dibagi? Tidak. Pahalanya tetap sama. Orang tua pahala uang 1.000, kedua orang saudaranya 10.000, guru-gurunya Rasul sama. Jadi kita itu tidak rugi. Pahala sodakoh diserahkan. Ya Rasulullah tidak butuh. Rasulullah tidak butuh kita kirim sodakoh, tapi kitalah yang membutuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah tidak perlu kita sumbang. Rasulullah itulah dijamin masuk surga, tapi kan kita yang butuh. Butuh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah. Jadi kan enak setiap sodako. Kadang-kala kita mau lakukan sodako sulit. Nah, agar tidak sulit, agar tidak pelit, kita niati untuk Rasulullah, kita niati untuk orang tua lah. Kalau pahala kita buat sodako diniati Rasulullah masih pelit, na'udzubillah. Sodako pahalanya dibuat orang tua tidak mau, masya Allah. Lah pahalanya itu tidak akan berkurang sama sekali. Pahala 10.000 sampai berikan kepada berapa orang sama. Malah kita yang lebih enak untuk memiliki nantinya. Karena apa? Kita itu juga ingat kepada keluarga, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Jadi sodakoh, saya mau sodakoh, pahalanya bukan orang tua. Enakan orang, apalagi orang tua sudah meninggal dunia. Jadi orang tua itu enak nantinya, bisa sampai. Lalu bagaimana kalau orang tua saya masih hidup, kemudian pahala sodako saya berikan, ya sama dapat pahalanya orang tua kita. Untuk itu setiap sodako jangan lupa kepada kedua orang tua, guru, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu kita yang sangat membutuhkan, bukan Rasulullah, kita yang butuh kepada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hajja awwalidihi ba'da wafati kataballahu liwali hajjatan wa kataba lau bara'atam minan nar. Dari Rasulullah, bila mana ada seorang anak menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka orang tua tersebut termasuk melakukan haji. Lah kalau bukan anaknya tapi orang menghaji, ya sama jadi haji. Dan nanti anak itu pahala kataba lahu bara'atam minan nar. Jadi oleh Allah, anak yang menghajikan orang tua tersebut dibebaskan dari api neraka. Nah, enak. Nah, kadang-kala orang tua lah, ini orang tua masih hidup karena merasa takut. Orang tua bisa, orang tuanya masih hidup, mau umroh diminta, anaknya mau umroh, berangkat umroh atau mau haji minta uang hajinya orang tua. Nah kan aneh.
orang tua suruh bayar sekian juta, mau umroh, diumrohkan anak tapi orang tua diambil. Kalau orang tua masih hidup, sekalipun orang tua diminta uangnya nggak bisa jadi, karena orang tua masih hidup, kecuali mau berangkat memang tidak mampu. Nah ini kalau orang tua masih hidup nggak bisa nih. Kadang-kadang orang tidak paham, semua keluarga diumrohkan, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, paman diumrohkan, tapi semua masih hidup. Gimana? Ya nggak bisa, nggak bisa sama sekali. Kalau mau diadakan, kalau mereka itu sudah meninggal dunia baru bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawassafa rajulun wong lanang, wa qala dari kami cukupi sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa insyaallah entah nanti jam berapa kami tetap akan membacakan kitab Sulamun Najah yang seharusnya memang kita baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.